Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, sebagaimana video sebelumnya, saya ingin menutup video sebelumnya dengan video ini dengan sebuah kisah nyata, kisah inspiratif yang diabadikan di Al-Quran, di mana kisah ini tentang seorang yang sangat luar biasa, memposisikan dirinya benar-benar semua yang diberikan Allah itu titipan. Beliau dianugerahi kekayaan yang sangat luar biasa, dianugerahi kebun yang sangat luas, ternak yang sangat banyak, anak yang sangat menyenangkan, sehingga dengan kehidupan itu beliau syukurnya sangat luar biasa. Beliau ingat Allah terus, beliau istilahnya hari-harinya tanpa tiada hari tanpa dia berzikir, kurang lebih seperti itu. Beliau seorang nabi. Sebenarnya nabi juga manusia biasa. Kita juga manusia, cuma bedanya kita bukan nabi, tapi kita juga bisa mengikuti jejaknya. Kita bisa meniru langkah-langkahnya. Beliau Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan kekayaan yang sangat luar biasa, tapi kekayaan itu tidak mampu membuat hatinya sombong, tidak membuat hatinya berubah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak membuat hatinya tidak berzikir kepada Allah, justru semakin berzikir kepada Allah. Sampai suatu ketika ada iblis, ada iblis yang berkata kepada Allah. Waktu itu mungkin iblis masih bisa berdialog dengan Allah. Dia berkata gini, wahai Rob, wahai Tuhanku, wahai Allah, Ayub alaihissalam itu berzikir setiap saat kepada Engkau tidak lain karena dia diberikan kenikmatan yang sangat dahsyat. Engkau berikan kenikmatan yang sangat istimewa, Engkau berikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Andaikan nikmat itu dicabut oleh Engkau, saya tidak menjamin Ayub tidak akan berzikir lagi kepada Engkau. Kemudian Allah memberikan kebebasan kepada iblis untuk menguji Nabi Ayub. Diberikan kebebasan dia, diberikan kuasa oleh Allah. Sehingga yang dilakukan iblis pertama kali ketika Nabi Ayub sedang berzikir, semua kebunnya, semua lahannya terbakar. Bagi iblis gampang untuk membakar karena memang dia dari api. Kemudian iblis membisikkan kepada Ayub, wahai Ayub, kebunmu sudah hilang, kebunmu sudah terbakar. Ngapain kamu berzikir? Allahmu sudah tidak sayang lagi kepadamu. Apa yang katakan Nabi Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan kepada Allah semuanya kembali. Enggak berhasil di situ. Kemudian iblis membuat semua ternaknya mati. Kemudian datang lagi kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, ternakmu sudah mati kelaparan, ternakmu sudah mati kepanasan. Masa iya kamu akan berzikir kepada Allah sedangkan Allahmu sudah tidak sayang kepadamu? Apa yang dikatakan Nabi Ayub alaihissalam? Semuanya milik Allah. Alhamdulillah Allah sudah mengambilnya. Jadi Nabi Ayub ini tidak memposisikan semua hartanya itu miliknya, tapi titipan dari Allah dan Allah berhak kapanpun mengambilnya. Jadi kalau kita sudah hidup seperti itu, maka kehidupan ini sudah selesai. Kehidupan ini sudah damai. Kita sudah bisa berdamai dengan keadaan. Mau keadaannya di atas, hati kita biasa aja karena hati kita tetap terpaut dengan Allah. Mau keadaan di bawah, hati kita tetap aja karena hati kita tetap terpaut dengan Allah. Jadi itu dahsyatnya Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian anaknya dibuat meninggal oleh iblis karena iblis diberikan kuasa oleh Allah. Anaknya meninggal semua. Datang lagi kepada Nabi Ayub, Ayub, anakmu sekarang bukan lagi hartamu, tapi anakmu sekarang Allah dibuat mati. Masa ayah kamu akan terus berzikir sedangkan Allahmu sudah tidak sayang kepadamu? Apa kata Nabi Ayub? Semuanya ini milik Allah. Bahkan jangankan cuma anak saya, sesuatu yang paling berharga pada diri saya ini, saya sendiri, ini bukan milik saya. Saya sendiri aja milik Allah. Jadi sesuatu yang saya miliki itu bukan milik saya tapi milik Allah. Karena saya hakikatnya adalah milik Allah. Allah berhak kapanpun mengambilnya. Dan saya tidak sedih karena itu sudah ketetapan dari Allah. Bahkan terakhir Nabi Ayub sama iblis dibuat sakit, dimana sakitnya itu tidak akan terjadi setelahnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saking dahsyatnya penyakit itu, dimana kulitnya ini digigit, dimakan oleh ulat, sampai istri-istrinya semuanya meninggalkannya. Diuji lagi, dibisikin lagi sama iblis, tapi
apa kata Nabi alaihissalam? Dia tetap sabar, dia tetap karena memang kondisinya seperti tadi saya sampaikan, ketika kita dituntut waktu itu bersabar, ya udah berarti di situ kita harus bersabar. Tapi ketika waktu itu kita tidak dituntut untuk bersabar, berarti kita harus bersyukur. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi saat sholat, saking sabarnya, dia taruh lagi ulatnya, sholat, bermunajat kepada Allah, kemudian dia taruh lagi ulatnya. Namun dia berdoa kepada Allah, apa yang dia doa? Jangan sampai ulat itu memakan kolbunya, sehingga dengan kolbu yang sudah termakan atau sudah rusak itu, takut dia tidak bisa berzikir kepada Allah. Sehingga pada 10 Muharram itu keajaiban pada 10 Muharram, di antaranya sembuhnya penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, kalau kita sudah memposisikan bahwa semuanya milik Allah dan kepada Allah semuanya akan kembali, maka tidak ada yang harus kita sesali, tidak ada yang harus kita khawatirkan, tidak ada yang harus kita kecewain. Kenapa? Ya kita ini hakikatnya nggak punya apa-apa. Kita Allah bersumpah dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah, demi Allah mengatakan, kamu keluar dari rahim ibumu itu tanpa tahu apa-apa. Jangankan punya apa-apa, tahu apa-apa tidak. Jadi kalau hari ini diberikan kemewahan oleh Allah, diberikan kedudukan oleh Allah, itu sesuatu anugerah yang jangan sampai kita sombong. Itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu tips dari saya, bagaimana caranya kita menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, bahwa semuanya ini milik Allah dan kepada Allah semuanya kembali, dan kita tetap harus usaha semaksimal mungkin, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa sedih, karena semuanya milik Allah. Saya pernah punya proyek, sahabat Inspirator Muda Indonesia. Saya pernah punya proyek di mana hasil dari proyek ini, untungnya ya, namanya juga manusia, hitung-hitung untungnya itu sekitar 270 juta. Kalau misalkan mau sakit hati, karena sudah 99% harusnya. Tapi ketika Allah sudah tidak menakdirkan, mau gimana lagi? Yang awalnya harusnya itu sudah dapat, tapi ketika Allah sudah nggak berkehendak, ya sudah kita kembalikan. Kalau kita tidak ada rasa tawakal, pasrah, maka disitulah orang itu merasa stres, merasa frustasi, dan disitulah orang itu kadang mengakhiri bunuh diri dan lain sebagainya. Makanya di negara-negara yang tidak mengenal ajaran beragama, itu mereka frustasi, stres yang sangat luar biasa, karena tidak ada sandaran yang bisa dia sandarkan. Mungkin itu saja dari saya, tidak bermaksud menggurui, tapi sebatas mengingatkan kepada saya pribadi, biar saya lebih berhati-hatilah atau lebih tawakal lagi terkait usaha-usaha dan hasil-hasil yang ingin kita dapatkan. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.